syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang oleh kasih-Nya boleh memperkenankan kita berada dalam persekutuan ibadah Kolom 2 di rumah keluarga Tako Tarore, dan kami menyampaikan selamat datang kepada kita sekalian, terutama kepada kadip kami Bapak Penatua Chris Mbokau yang boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menjadi kadin di Jemaat Kolom 2. Untuk itu kami menyampaikan selamat datang sekali lagi dan selamat mengikuti ibadah. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita akan memasang stola untuk kadin. Disilakan Bapak Penatua Mardi. Dan kita angkat pujian Tuhan Allah hadir. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan Yesus, dengan segala sembah dan hormat hanya kepadamu ya Bapa kami di dalam surga. Saat ini Tuhan kami berterima kasih karena dengan kebaikan Tuhan boleh memperkenankan kami bertemu lagi di ibadah persekutuan Jemaat Kolom 2 di tengah-tengah keluarga Tako Tarore. Bapa di dalam surga, biarlah kerinduan kami untuk bersekutu denganmu dalam ibadah ini. Engkau berkati Tuhan atas pemeliharaan Tuhan, dan juga Tuhan sudah memberikan kesempatan dan tanggung jawab kepada Bapak Penatua Chris Mbokau untuk menjadi kadin melayani ibadah Kolom 2 ini. Terima kasih Bapak, Kau pun akan membungkus dengan Roh-Mu yang kudus Bapak Penatua Chris Mbokau agar dapat melaksanakan tugas pelayanan dengan penuh tanggung jawab iman yang berasal daripada Tuhan sendiri. Bagi anggota Jemaat Kolom 2 yang mungkin dalam persiapan ataupun dalam perjalanan menuju ke tempat ini, ataupun Tuhan mereka yang berhalangan oleh karena sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan, Bapa di dalam surga, Engkau pun akan menyertai, melindungi, memberkati apapun yang mereka kerjakan. Bapa dalam surga, ini doa kami dan Tuhan kami Yesus Kristus kami persembahkan kepadamu. Haleluya. Amin. Jemaat Kolom 2 yang diberkati Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan saat ini. Kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Jemaat disilakan duduk. Jemaat Tuhan yang diberkati, saat ini kita akan mengaku dosa kita kepada Tuhan melalui doa pengakuan dosa. Namun sebelumnya mari kita membawa pujian Kidung Jemaat nomor 26. Mampirlah dengan doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau berkenan atas semua kehidupan kami sampai hari ini. Kami menyadari ya Bapa, bahwa kami tidak layak di hadapan-Mu, karena kami sering melakukan hal-hal yang bertentangan dengan semua kehendak Tuhan. Baik kami sebagai anak maupun bapak maupun ibu yang sering menyakiti hati Tuhan. Kami sering gagal memperlakukan segala sesuatu yang benar di mata Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami memohon ampun. Kami butuh pengasihan-Mu. Kami minta pengampunan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita sambut pengampunan dosa dengan menyanyi Ku Ada Sebagaimana Ku Ada. Saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mohon Roh Kudus Tuhan untuk menerangi kita melalui doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, saat ini kami hamba-hambamu telah mempersiapkan diri
untuk menerima sabda firman-Mu. Kami membutuhkan urapan-Mu melalui kuasa Roh Allah yang kudus, agar kami mendapatkan hikmat-Mu untuk mengerti isi firman Tuhan. Tempati hati kami ya Tuhan, kuduskanlah untuk firman-Mu. Tinggal dan diam ya Roh Kudus Tuhan. Dan lebih khusus hamba-Mu saat ini yang menyampaikan kebenaran firman. Engkau mau kuduskan hamba-Mu, berkati mulut lidah hamba-Mu, supaya dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berkati Tuhan, kita akan membaca Alkitab sesuai dengan pembacaan kita minggu berjalan ini, yaitu Matius 18 ayat 1 sampai 11. Matius 18 ayat 1 sampai 11. Ada dua perikop yang kita akan baca. Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga dan siapa yang menyesatkan orang. Mari kita akan membaca secara bersama-sama. Kami akan membacakan dengan ayat yang bernomor ganjil. Jemaat sekalian membacakan ayat yang nomor genap. Kita mulai. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cukilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hidup. Firman Allah jaya. Mohon kesediaan seluruh kaum pria untuk membawakan puji-pujian. Disilakan. Shalom, damai di hati. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena kita boleh ketemu lagi pada ibadah di rumah keluarga Takut Tawoye. Di dalamnya ada Bapak Rudi, Ibu Modi dan Adik Teresian. Hari ini hari Minggu tanggal
Selasa. Karena orang di kolom nggak biasa hari Minggu. Jadi hari Selasa tanggal 19 November 2024. Apakah ini terakhir di kolom atau bagaimana? Karena orang kolom 2 so terakhir, kolom 4 so terakhir kali ini untuk tahun 2024. Mungkin kolom 2 masih ada lagi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kalau di kolom 4 anak-anak banyak yang ada di kolom. Kalau kolom 2 mungkin jarang ya. Jadi orang biar sedikit itu anak-anak kita sampaikan tetap mesti hadir. Karena apalagi bacaan kita saat ini menyangkut anak-anak. Sudah 2 kali ya. Kalau kali ini sambutlah anak-anak. Sambutlah anak-anak kan. Sambutlah anak-anak dalam nama. Saudara-saudara, di dalam pembacaan tadi ada 2 perikop, yaitu siapa yang terbesar dalam kerajaan surga dan siapa yang menyesatkan orang. Kenapa ayat ini disampaikan? Karena murid-murid Tuhan Yesus selama sekali iko Pak Tuhan Yesus, dan orang berpikir seperti kerajaan duniawi. No siapa dan itu terbesar Pak orang Tuhan. Tuhan suiko, apakah Simon Petrus yang begitu emosional, yang selalu menggebu-gebu kalau ada tantangan, ya, dia langsung yang lebih dulu sama dengan Tuhan Yesus. Mudah-mudahan tantangkan dia terus langsung ambil pisau kompak gitu talinya. Jadi ada kalanya juga murid-murid Tuhan Yesus ini menggambarkan karakter-karakter orang. Nah, padahal ada beberapa pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dorang berpikir bahwa yang terbesar itu adalah yang hari-hari bakal ikut Tuhan Yesus. Tapi kenapa mereka tidak menyangka Tuhan Yesus ambil itu anak-anak, ambil anak kontal di muka. Bahkan Tuhan Yesus bilang, kalau boleh mau jadi terbesar, jadi coba anak kecil ini. Orang kan pasti bingung, oh masakan anak kecil mesti diilustrasikan untuk masuk kerajaan surga. Karena anak kecil pertama dia adalah jujur. Berarti orang dewasa ini belum tentu jujur. Biar masuk keluar ibadah Tuhan tak pakai. Jadi Tuhan ambil anak-anak, ini mesti bertobat. Pertobatan karena supaya orang jujur. Baru ada kepolosan. Jadi kalau anak-anak kan dia boleh berdusta, jangan sampai ada orang mau cari. Itu anak-anak yang bilang sama Papa. Jadi dia tak bisa berkompromi dengan dusta. Itu Tuhan Yesus langkah pertama dia bilang, jadi coba anak-anak, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi ini hal yang penting adalah kita mesti jadi seperti anak-anak. Kita mesti serahkan sepenuhnya kepada orang tua. Menjadi anak-anak kan apa-apa melapor ke orang tua. Kita mau minta ini, kita mau minta ini. Jadi begitu juga dengan kita. Tuhan Yesus inginkan supaya orang segala sesuatu harus berharap kepadanya. Jangan berharap kepada manusia yang lain. Apalagi semua berharap ke ilah-ilah lain. Biasanya kalau orang sakit, kalau saya boleh baik Pak Dokter, semua bilang ini ada orang saya. Jadi ini juga persoalan. Nah oleh sebab itu Tuhan bilang kamu mesti jadi rupa anak-anak. Kenapa? Supaya orang
fokus datang kepada orang tua, minta apa saja. Kalau orang datang kepada Tuhan, minta apa saja kepada Tuhan. Maka inilah yang diajarkan oleh Tuhan. Memang ajaran Tuhan Yesus itu membandingkan semua teori-teori yang sudah berlaku di bangsa Yahudi. Jadi orang berpikir itu juru selamat yang mau bela pada orang mesti rupa tu kesatria dan yang jago perang fisik. Tapi Tuhan datang bukan perang fisik, tapi dia mengajarkan kasih. Ini kan salah satu teori terbalik dari zaman itu. Nah, apalagi ini, saya tanya, siapa nanti besar buat orang yang nantinya mau duduk di sebelah kanan Allah? Kalau orang so naik ke surga, so mati kok so naik ke surga, Tuhan mau kasih siapa itu terbesar. Orang berpikir siapa yang paling dekat dengan Tuhan, so dia itu. Mereka tidak menyangka Tuhan akan membuat teori ini ambil anak kecil. Kenapa? Jadi pada ente itu anak-anak kecil. Kenapa? Ayat bilang ada malaikat dari ikut orang. Ya, jadi itu anak-anak itu orang perempuan. Selalu antar dia di ibadah. Mau ibadah korum, ibadah di anak-anak sekolah minggu, ibadah gereja, kalau boleh antar tuh anak-anak. Biarkan lomba ribut, tapi supaya orang juga terbiasa mendengar firman. Nah, apa tuh anak-anak tiba-tiba baca cerita. Jadi kalau banyak anak-anak di sini bawa. Ya? Jadi bapak-bapak ibu-ibu sekalian, hal yang paling berat lagi di perikop yang kedua, siapa yang menyesatkan orang? Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Bapak-bapak, ibu-ibu yang diberkati Tuhan, ayat ini sangat keras. Mengapa Tuhan Yesus sampaikan ini? Supaya sekali lagi orang tidak boleh menyanyiakan anak-anak kita. Jadi contoh penting buat kita bahwa dengan kita mengapresiasi anak-anak kita, jadi jangan pukul-pukul tuh anak-anak, mesti sayang-sayang, ya. Karena Tuhan sudah bilang jangan mencelakakan, ya. Ini ayat yang ayat disampaikan kepada Tuhan. Jadi supaya juga orang selalu turut taat. Jadi ini masalah ketaatan kepada Tuhan Yesus. Jadi dengan orang peribadatan kolom ini, saya juga baru pertama kali ini ya melayani di kolom 2. Mudah-mudahan di pelayanan ini bisa membawa perenungan kita agar supaya ini juga bukan cuma disampaikan kepada kolom 2, tapi seluruh manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan masuk di dalam doa umum yang kita akan akhiri dengan doa Bapa Kami. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa di surga, Engkaulah sumber segala berkat atas seluruh kehidupan kami. Hari ini di rumah keluarga Takut Tarohe, Jemaat Kolom 4, Jemaat Kolom 2, telah Engkau berkenan bagi kami sekalian untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu terus bertumbuh dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Tuhan telah menempatkan kami, anak-anak-Mu, yang dapat menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan sebagaimana perenungan tadi, sambutlah anak-anak dalam nama-Ku. Berkati dan kuduskanlah kami ya Bapa, sehingga kemanapun dan dimanapun kami berada,
tugas gereja dapat kami emban dengan baik. Semua itu terjadi karena Roh-Mu ya Bapa telah memberkati. Kami berdoa buat pelayanan yang ada di kolom 2 ini. Berkatilah Bapak Penatua Mardi Rutin Sulu. Dimanapun Bapak Penatua pergi dan berada, lindungilah istrinya, anak-anaknya. Juga kepada Diaken Ibu Adolfina Laikat, berikanlah kerjasama yang baik bagi mereka, agar supaya dalam pelayanan di kolom 2 ini boleh berlangsung dengan baik. Juga UPK Bipra yang ada di kolom 2 ini, guru-guru sekolah minggu dan lanjut usia, Engkau berkati semuanya Tuhan. Semangat pelayanan ini tentu didasarkan atas sebuah tanggung jawab. Seluruh anggota keluarga yang ada di kolom 2 ini senantiasa hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Lebih khusus keluarga Takota Rore di tempat ini yang telah menyambut kami dan menjadikan tempat ini menjadi mezbah bagimu. Berkatilah keluarga ini, baik Bapak Rudi, Ibu Maudi, dan anak Teresia. Tuhan Yesus, Gembala yang baik, kami juga berterima kasih karena Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini boleh terolah dengan baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja yang ada di kolom 2 ini, di Jemaat Gemini Mulia Padua juga, bahkan wilayah Manado Timur 6 dan di Sinode Gemini. Biarlah persembahan ini juga boleh berbau harum di hadapan. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat pemerintah bangsa negara kami. Bahkan tanggal 27 November 2024 nanti ada pemilihan gubernur, bupati, wali kota serentak di seluruh Indonesia. Kiranya Engkau memberkati mereka dalam persiapan pesta demokrasi ini, tidak membawa kami terpecah oleh karena berbagai perbedaan. Ajarlah kami agar dapat berpartisipasi melalui pesta demokrasi. Kami yakin dan percaya campur tangan Tuhan dapat membawa kami menikmati indahnya kebersamaan. Ya Bapa dalam surga, sesungguhnya banyak hal yang kami minta kepadamu, tetapi dalam keterbatasan hamba-Mu, maka sesungguhnya Bapa pun telah mengetahui apa yang kami minta saat ini. Maka kami akan menyempurnakannya melalui doa agung yang telah Engkau ajarkan kepada murid-murid-Nya, yang kami akan ucapkan bersama-sama. Bapa kami di surga, diuruskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, diundang berdiri. Kita akan tutup ibadah ini dan menerima berkat. Kita sambut dengan menyanyi dari pujian Bapa Engkau Sungguh. Marilah kita menerima berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara saat ini sampai selama-lamanya. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu atas tuntunan Tuhan dalam peribadatan ini, sehingga Tuhan kami boleh menerima firman Tuhan dengan begitu baik. Biarlah ya Tuhan kami boleh bukan saja menjadi pendengar, bahkan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman.
Bagi hamba-Mu, Bapak Penatua Kris Sembokau, Kau akan memberkati dalam setiap tugas, pekerjaan, maupun pelayanan bersama dengan keluarga. Kiranya Tuhan akan menyertai dimanapun Bapak Penatua pergi dan berada dengan segala tugas dan tanggung jawab iman yang dia laksanakan. Tuhan beri kesehatan, panjang umur senantiasa kepadanya. Terima kasih banyak Bapak di dalam surga. Pun Tuhan bagi keluarga yang sudah menerima kami, keluarga Takotarore, kiranya pun Tuhan akan terus memberkati dengan kesehatan, umur panjang. Juga Tuhan bagi orang tua, keluarga Takotarore yang senantiasa juga bersama-sama di tengah-tengah kehidupan keluarga, bersama-sama dengan anak-anak dan cucu-cucu. Terima kasih banyak Bapak di dalam surga. Pun Tuhan kalau sebentar keluarga menyediakan makanan jasmani untuk kami nikmati bersama, Tuhan pun memberkati agar itu boleh memberi kekuatan baru dalam tubuh jasmani kami untuk memakai hormat kemuliaan akan nama-Mu. Dan sekiranya Tuhan, sebentar kami akan berpisah dari tempat ini, pun Tuhan akan menyertai kami seperti Engkau menyertai kami dalam perjalanan tiba tadi di tempat ini. Terima kasih banyak Bapa di surga. Ini doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami persembahkan kepada-Mu. Amin. Terima kasih. Puji dan syukur sekali lagi kami menyatakan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita boleh beribadah kepadanya dan kita sudah dilayani dengan penuh kasih oleh Bapak Penatua Kris Sembokau. Kiranya Tuhan Yesus terus akan memberkati Bapak di tengah-tengah tugas pekerjaan, memberkati dengan kesehatan yang panjang dan juga dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya sebelum kita akan mendengarkan beberapa penyampaian ataupun kita akan lanjutkan dengan rapat sidang jemaat, kita dengarkan dulu ucapan terima kasih dari keluarga. Terima kasih. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Tuhan masih memberikan kita kesehatan, kekuatan, kemampuan sebagai nafas kehidupan. Sehingga setelah seminggu kita baru dapat di ibadah minggu lalu, Tuhan masih sempatkan mulai kita untuk bertemu lagi dalam persekutuan ibadah pada malam hari ini. Puji Tuhan, kami keluarga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Penatua Kris Sembokau yang telah melayani kita, telah memberikan firman Tuhan kepada kita. Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak Kris di dalam tugas pekerjaan dalam keluarga maupun pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pula akan memberkati keluarga maupun Bapak Imanan dimanapun keluarga ini pergi berada, bisa membawa berkat bagi sesama. Terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang berkenan hadir untuk beribadah bersama-sama pada malam hari ini. Tuhan senantiasa memberkati kehidupan pribadi lepas pribadi kita, memberkati kehidupan keluarga kita masing-masing. Terima kasih. Harap tunggu sebentar karena ada pelayanan dari kami keluarga. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman dari anak sekolah minggu WKI, PKB dan terakhir kolom. Pondok Gembira hari Sabtu bertempat di rumahnya Adik Smiley, cucu dari Encik Maria, dilaksanakan pada jam 8 pagi. Dan lanjut dengan WKI besok jam 7 malam bertempat di rumah Encik Maria, keluarga di Untuk Sampai. Ibadah nanti dipimpin oleh
Ibu Desi selamat yang memandang, tolong Pak Des minta kesediaan Ibu Desi untuk besok boleh jadikan. Itu saja, diharapkan kehadiran dari ibu-ibu semua yang hadir pada malam. Terima kasih. Baik, untuk pria Bapak pada 22 Jumat ini 2024 bertempat pada Bapak Nirwan Buna atau keluarga Bunan Kuat. Diharapkan kehadiran pria Bapak dalam ibadah Jumat. Ibadah dilaksanakan tepat 19.30 atau setengah 8 malam. Kadin Bapak Ketua Dr. Margi Wetan Sulu, MC Bapak Sugima, Bapak Pria Sugima. Demikian dari pria Bapak, dan ada satu lagi untuk pria Bapak. Di hari Minggu ada aras Jemaat pria Bapak Yudea, dan pelaksana ibadah adalah Kolombo. Kadin Bapak Penatua Dr. Margi Wetan Sulu. Mohon kehadiran daripada pria Bapak Jemaat Kolombo, karena dia pelaksana tugas ibadah itu mulai dari Kadin, MC, menjalankan sotoy persembahan itu dari Kolombo. Demikian, sampaikan terima kasih atas perhatian kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya untuk informasi ibadah kolom, hari Senin tanggal 25 jam 7 malam bertempat di keluarga Purayo Lamatengko, dan untuk Kadin Pendeta Rimawanti Waitana. Dan ini merupakan ibadah syukur keluarga Purayo Lamatengko, yaitu pernikahan, dan juga merupakan ibadah akhir kolom di tahun 2024. Jadi diharapkan kehadiran kita semua di dalam ibadah akhir, sekaligus kita akan membicarakan tentang pohon terang juga. Dan untuk saat ini saya mengambil alih, kita akan masuk pada rapat sini jemaat, biar cuma waktu 5-10 menit, karena memang kolom